Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Tiarwi Putra dengan NIM 434231073. Di sini saya akan melakukan simulasi dan uji coba untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Cloud Computing, yaitu membuat infrastruktur cloud-nya. Dari ada studi kasus kita menentukan sendiri. Yang penting ada komponen wajib arsitekturnya. Yang pertama ada CDN Static Content Hosting, itu untuk servernya supaya cepat. Kemudian ada status login dan manajemen sesi, yaitu untuk gerbangnya yang menggunakan otorisasi autentikasi 2.0 dan implementasi JSON Web Token atau JWT. Kemudian ada manajemen data dan konsistensi. Di sini menggunakan database-nya dilakukan untuk sharing atau replication, yaitu untuk menduplikasi database. Biasanya ada data master dan data slave. Kemudian ada resiliency pattern, yaitu untuk mencegah supaya saat servernya mengalami error tetap bisa diakses menggunakan load balance. Kemudian ada arsitektur cloud native, kita menggunakan infrastruktur tersebut ya, yang terdiri dari microservice, Docker, dan Kubernetes. Terus ada evaluasi framework. Di sini kita menggunakan 6 pilar AWS Well Architecture Framework. Oke, sebelum itu kita mengetes studi kasus dari sebuah perusahaan startup yang dimana dia mengalami lonjakan sangat pesat servernya. Kemudian servernya mengalami down karena terjadi sentimen pasar yang cukup tinggi ya, sehingga perusahaan tersebut tidak bisa menghandlenya. Oke, langsung saja kita ke diagram arsitekturnya ya, dari Cognitive Service Orchestration yang saya buat sendiri. Di sini kita menggunakan circuit breaker dan retrieve pattern. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada user device yang paling kiri sendiri. User device itu ada perangkat pengguna. Untuk mengantisipasi lonjakan traffic dari perangkat pengguna ini, untuk masuk ke dalam servernya, namanya CDN and SQL location. Di sini saya menggunakan Ying. Yang ini berfungsi sebagai high performance web server yang melakukan static content hosting. Terus kemudian kita menggunakan asetnya, ada HTML, ada CSS, ada gambar produk, dan JavaScript yang dibungkus dalam kontainer Dockernya. Terus kemudian di sini kita lihat mekanisme dari stateless logicnya ya. Di sini ada status login dan manajemen sesi ya. Kita lihat di sini pengguna melakukan login. Setelah itu sistem akan mengintegrasikan dengan federated identity authorization authentication 2.0 ya. Ini identity provider ini ya, melalui pihak ketiga terpercaya seperti GitHub, ini Google sama Microsoft. Terus habis itu setelah identitas penggunanya ini terverifikasi, request akan diteruskan oleh API Gateway menuju ke microservice A. Nah, ini microservice A ini sebagai out service-nya lah ya. Layanan ini buat menerbitkan JWT-nya, token JWT-nya lah. Jadi pengguna bisa nggak usah penggunanya melakukan login lagi gitu. Jadi sudah ada sesi yang disimpan. Jadi untuk mempermudah proses auto scaling-nya. Kemudian di sini ada petunjuk microservice B-nya ya. Di sini kita lihat ada Cloud Native Service Orchestration. Di sini memakai core app service ya, di sini untuk menangani proses bisnis utamanya. Di sini core app service-nya itu untuk menangani secara otomatis gitu melalui file manifest configuration YAML. Nanti kita menggunakan YAML ya, dan Docker file. Kemudian untuk menjamin reliabilitas tinggi saat trafficnya memuncak, saya menerapkan resiliency pattern ya. Kita ada dua resiliency pattern. Kita ada retrieve pattern sama circuit breaker ya. Jadi retrieve pattern itu buat mencoba request otomatis ulang, dan ini cuma sementara aja. Kemudian di sisi circuit breaker ini memutus aliran request jika database mengalami down ya dalam waktu lama. Terus terakhir pada lapisan di sini kita lihat ada data management layer ya. Karena di sini saya melakukan analisis berdasarkan CFP theorem untuk memilih kombinasi API, yaitu availability dan partition tolerance. Ya, ini transaksinya harus wajib selalu aktif ya, jadinya nggak bisa untuk ditunda kan. Jadinya kita menggunakan namanya CAP ini dalam data manajemennya, dan kita waktu menerapkannya nanti menggunakan PostgreSQL ya. Ada replikasi master sama slave, dibagi menjadi dua. Kalau node master itu dikhususkan untuk operasi penulisan atau write only aja. Kalau node slave-nya ini buat membaca, read only lah, read replicates. Terus di core app service-nya saya arahkan untuk membaca data dari node slave guna mengurangi bebannya lah atau overloadnya. Kita langsung aja ke visual codenya.
dan Docker. Langsung aja saya sudah membuat, ada ini sudah include dengan 6 pilar AWS-nya ya. Di sini kita langsung masuk ke Docker. Kita sudah melakukan Docker Compose build -d, yaitu untuk mengup semuanya ke dalam Docker supaya bisa di running. Kemudian di file yang berdiri kita lihat di sini kita menggunakan ekosistem tadi ya, yaitu Cloud Native Service Orchestration, yaitu untuk membagi beban server secara otomatis. Terus kemudian di sini ada Nging.conf-nya. Nging.conf ini membuka port 80. Ini out service-nya di sini dan core application-nya ya. Kalau out service-nya kita memakai port 5001, kalau core up-nya kita memakai 5002. Dia memanggilnya dari sini. Terus itu DB master itu berjalan di port 5432 dan di flash save-nya juga di port 5433. Terus itu kita melihat di foldernya, di sini ada Docker file. Kita menggunakan Linux Alpine. Jadi untuk routingnya biar bisa di reverse proxy ke backend, dan semuanya menggunakan Linux Alpine, itu menggunakan Node.js juga ya. Terus kemudian kita mulai menjalankan ya ke localhost-nya saja. Apakah berhasil untuk mengakses halaman utamanya, sudah saya buat. Langsung saja ketik http localhost, selamat datang di startup nasional. Kemudian di sini kan berarti nya udah berhasil udah berhasil berjalan ya, karena kan itu sebagai gerbang utamanya gitu. Terus kita ketika akses untuk ke database-nya atau microservice, coba kita tambahin API app data. Nih statusnya sukses. Ini kan karena di sini nih tadi ini semua dari sini nih. Nih tinggal ini kan titik slash-nya ini kan karena supaya kita bisa akses gitu. Terus ini kapan kita bisa akses ini kan belakangnya ada app-nya. Jadi di sini tuh mendapatkan respon yang sukses ya. Di sini ada facet from DB Slav. Ini adalah bukti bahwa sistem berhasil mengimplementasi request atau read only ya, atau membaca saja, karena kan DB Slav ya. DB Slav kan nggak bisa ditulis dan dimasukkan data apapun kan. Kemudian ada resilience status circuit breaker close. Berarti di sini menandakan ekosistemnya ini dalam keadaan sehat gitu ya. Untuk semua ini kita sudah menggunakan 6 pilar AWS Well Architecture Framework, yaitu ada operational excellence, semua infrastrukturnya melalui YAML dan Docker file. Terus ada security, kita menggunakan GBT. Terus ada reliability, sistem memiliki ketahanan tinggi terhadap kegagalan berkat penerapan retry pattern. Habis itu ada performance efficiency, terus ada cost optimization, terus ada rest sustainable. Jadi ini kita menggunakan Alpine Linux itu tadi buat mengurangi jejak digital dan penyimpanan, hemat konsumsinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.